Salam buat kita semua. Selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membacakan firman Tuhan dari kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 9. Sebelum kita baca, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiranmu, kiranya menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Terlebih saat mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah terkasih, mari kita baca kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian saya bacakan untuk kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dari negeri sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepadamu, kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat, dan makin jauh ia berjalan di tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Saudaraku terkasih, saya pernah bertanya kepada anak-anak saya, "Nak, mau nggak jadi pendeta?" Jawabannya, saudaraku berkata, "Enggak, Pak." Kutanya adiknya lagi, "Abang mau jadi pendeta?" "Enggak." Lalu dengan berat aku bertanya, "Kenapa enggak mau jadi pendeta?" Jawabnya aneh bagi saya waktu itu. Jawabnya, "Pak, jadi pendeta enggak enak karena selalu pindah. Tahu Bapak, kalau pindah itu Pak, kami stres sekali dengan lingkungan baru. Kami harus cari kawan baru, kami kehilangan kawan-kawan. Gak enak lah Pak."
Itu menurut anak-anak saya. Lalu saya pikirkan, oh berarti bagi mereka mungkin itu pergumulan pindah, mutasi menjadi beban tersendiri. Karena apa? Mereka sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaannya dulu. Mereka sudah biasa dengan kawan-kawannya, dengan pergaulannya, dengan lingkungannya, dengan teman sekolahnya, dengan teman bermainnya. Tapi harus meninggalkan semuanya itu untuk bergaul dengan suasana baru. Ibu bapak terkasih, dalam kacamata itu, saya mencoba memahami ketika Tuhan memanggil Abram. Pada waktu itu namanya masih Abram. Disebutkan di dalam teks ini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Artinya dia sudah terbiasa dengan lingkungannya, di mana dia dibesarkan, di mana pergaulannya, di mana lingkungan adatnya, di mana sanak saudaranya. Di sana juga dia memiliki harta, di sana dia bisa cari makan, di sana bisa dia bekerja dan bisa bergaul dengan sesamanya. Artinya dia sudah memiliki zona yang biasanya menurut dia sudah menjadi tradisi. Doma somalai bani goluhni. Izaido saninani, izaido orang tuani, izaido homani pergaulani, izaido homani iamasari. Tapi Tuhan makatahon, pergilah, bukasma. Tinggalkan semua itu. Artinya dia harus bersiap meninggalkan zona aman yang selama ini yang sudah ia alami. Dia harus meninggalkan sanak saudaranya, dia harus meninggalkan keluarganya, dia harus meninggalkan teman-teman yang ada di sekitar dia. Bahkan mata pencahariannya, tempat dia bekerja pun harus ditinggalkannya. Kemana? Kemana dia akan diutus? Saudaraku, Tuhan berkata, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Belum tahu di mana jalan yang akan ditempuh, bagaimana situasi di sana, bagaimana nanti pergaulan di sana, bagaimana cara makan di sana, bagaimana pola hidup di sana. Kenapa aku harus meninggalkan masa laluku supaya memasuki situasi baru yang Tuhan katakan, aku akan menunjukkannya bagimu. Bagi kita saudaraku, ini mungkin dengan situasi COVID ini disebut dengan new normal. Kita tidak tahu kenapa ini terjadi. Kita tidak tahu arah yang akan Tuhan tunjukkan kepada hidup kita. Mungkin berat bagi kita untuk meninggalkan kebiasaan kita. Mungkin berat bagi kita untuk meninggalkan pola-pola kebiasaan hidup lama kita. Karena kita sudah terbiasa dengan semua itu. Tapi Tuhan menyatakan, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan. Bukan soal tempat saja, tetapi suasananya pasti berbeda. Pergaulannya pasti berbeda. Sistemnya pasti berbeda. Tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Bagi kita kan itu pergumulan kita. Kemana-mana dianjurkan kalau kamu keluar rumah harus mengenakan masker. Suasana baru yang harus kita hadapi, yang dulunya mungkin di dalam tatanan sosial kita, mar pesta maningun sampai puas, manortor maningun sampai puas, adat maningun maksimal pakoninalegan. Tetapi sonari Tuhan mengatakan kita memasuki new normal. Mungkin bagi kita ini berat. Tapi Tuhan mengatakan kepada Abram, pergilah, tinggalkan semua yang pernah engkau alami di masa-masa lalumu. Apa itu? Pergaulan dengan saudara-saudaranya. Apakah ada yang salah di situ? Apakah ada yang tidak bagus makanya kita harus meninggalkan itu? Mari kita lihat. Tujuannya Tuhan untuk mengutus Abram maksud saya, untuk memanggil Abram,
Saya akan bacakan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ausihol mamasu masuho, aku ingin memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Ternyata Tuhan mengutus Abram, memanggil Abram, meninggalkan semua yang pernah ia alami untuk menjadi berkat. Untuk menjadi suasana yang baru yang Tuhan mengatakan hidupmu akan menjadi berkat. Kalau ini juga yang terjadi bagi kita, mungkin saja kita protes di awalnya, tetapi Tuhan melihat aku akan menunjukkan situasi new normal di mana engkau akan menjadi berkat. Amin. Sehingga bukan menghancurkan kehidupanku kalau Tuhan memanggil aku, tetapi Tuhan menginginkan supaya aku menjadi berkat. Saudara menjadi berkat. Tentunya bukan hanya kepada Abram nats ini berlaku, tapi nats ini kuasa pemanggilan Tuhan, firman Tuhan juga berlaku bagi saudaraku, berlaku bagi keluargamu, berlaku dalam situasi new normal ini. Sehingga Tuhan berfirman, aku akan memberkati engkau. Berangkatlah. Aku akan memberkati keluargamu. Aku akan memberkatimu menjadi bangsa yang besar. Mari kita lihat. Situasinya aja belum tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan sudah berjanji, aku akan memberkatimu dan memanggilmu supaya menjadi berkat. Sehingga ibu bapak terkasih bata haganupan idilonai bataham mana dikon haganupan masa lalu tujuannya ase gabe pasu-pasu. Betul kita tidak tahu si malungun makatahon lang na botoh dai nilopah patar. Artinya kita tidak tahu apa yang bakal terjadi pada hari esok. Tapi kalau kita menerima janji dari Tuhan, aku akan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Nini John, membuat bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu termasyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Sehingga keluarga kita sekarang dipanggil Tuhan meninggalkan tradisi lama, memasuki suasana yang baru. Kalau itu petunjuk dari Tuhan, ikuti. Tuhan berfirman, aku akan memberkati engkau dan engkau menjadi berkat. Kondisinya, suasana baru, pergaulan baru, situasi baru. Mari kita catat janji Tuhan bagi kita untuk diberkati, untuk menjadi berkat. Tapi kondisinya ibu bapak, mari kita catat dua hal. Yang pertama, catatan bagi kita yang pertama adalah pada waktu itu Abram belum memiliki keturunan. Belum memiliki keturunan. Tetapi Tuhan sudah menjanjikan engkau akan menjadi bangsa yang besar. Namamu akan termasyhur dan engkau akan menjadi berkat. Artinya keterbatasan belum memiliki keturunan. Ada hal yang membuat dia seolah-olah tidak ada di dalam catatan tadi. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Bagaimana aku mungkin menjadi bangsa yang besar sementara aku belum memiliki keturunan? Tetapi janji Tuhan, waktunya Tuhan untuk bisa membuatmu jadi berkat, membuat Abram menjadi berkat, membuat keluarga kita menjadi berkat. Keterbatasan bukan masalah kita. Keterbatasan itu urusan janji Tuhan. Sehingga ibu bapak, walaupun dia belum memiliki anak, memiliki keturunan, tetapi Tuhan sudah menjanjikan engkau akan menjadi berkat, menjadi bangsa yang besar. Catatan yang kedua, ibu bapak, usia Abram pada waktu itu kita baca tadi di ayat 4.
Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepada dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun. Ia berangkat dari Haran. 75 tahun tidak usia yang muda. Tetapi apakah karena usia yang 75 tahun tidak bisa menjadi berkat? Apakah karena mungkin usia itu udah usia ujur tidak menjadi berkat? Saudaraku, usia bagi Tuhan tidak menghalangi berkat yang akan diberikan. Semakin tua kalau semakin diberkati, why not? Masalah. Anggoroh tua ni hamroh ipasu-pasu ham yondoskon bambu pasu-pasu, kenapa tidak? Bukankah dia Tuhan yang punya janji untuk itu? Bukankah dia punya waktu untuk memberikan berkatnya kepada Abram? Saya ulangi, firman ini bukan hanya kepada Abram, saya yakin itu. Tetapi firman ini menjadi bagian daripada pemanggilan Tuhan di dalam dirimu. Amin. Sehingga kalau Tuhan menjanjikan engkau menjadi berkat, berangkat. Jangan tonjolkan kelemahanmu. Tuhan, udah nyaman nyaku di sini. Di sini pun bisa nyaku diberkati. Kan begitu. Udah di sini kawan-kawanku semua. Di sini pun bisa nyaku jadi berkat Tuhan. Gak usah lah. Tapi Tuhan berkata, aku akan menjadikan bagimu menjadi bangsa yang besar. Namamu akan termasyur dan engkau akan menjadi berkat. Anggo ai dah salah, bagaimana kita mau menjadi berkat? Berarti Tuhan menginginkan kehidupan kita dipanggil Tuhan supaya kehidupan kita naik menjadi berkat. Jadi kalau kita memasuki new normal ini, mari aminkan ini bagian daripada rencana Tuhan yang menjadikanmu kelak menjadi berkat. Firman Tuhan menjanjikan itu. Dan mari kita lihat usia tua tadi. Usia tua. Dan siapa yang ikut bersama dia? Kita catat, ternyata Abram juga bukan orang-orang yang susah. Tetapi dia memiliki banyak ternak. Bahkan dia memiliki banyak hamba-hamba. Kalau kita baca di sini, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ. Dia bukan orang susah. Dia orang yang mapan secara finansial. Dia punya banyak karyawan kalau saya istilahkan dengan sekarang. Dia punya banyak pegawai untuk menggembalakan ternak-ternaknya. Tetapi Tuhan mengatakan pergilah. Ya, dia pergi. Dia pergi karena apa? Petunjuk Tuhan pasti lebih baik. Zona aman betul, terkadang kita harus meninggalkan itu. Kita tidak perlu menoleh ke belakang. Sungguh indah zaman dahulu, sungguh enak waktu dulu. Tetapi jauh lebih enak janji Tuhan bagi kita. Pergilah, aku akan menjadikanmu menjadi berkat. Hidup ini harus menjadi berkat. Keluarga kita harus menjadi berkat. Mari kita bergerak seperti panggilan Tuhan kepada Abram. Kita lihat, saudara terkasih. Abram berjalan melalui negeri itu sampai di suatu tempat di Sikem, yakni pohon terbatim. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ternyata negeri yang akan ditunjukkan Tuhan itu pun bukan negeri yang kosong. Bukan negeri yang tanpa penghuni. Ada penghuni yang sudah ada di Kanaan. Artinya juga ada tantangan yang akan kita temukan. Di dalam petunjuk yang dari Tuhan, mari kita ikuti itu. Bukan berarti kalau ikut petunjuk Tuhan kita tidak punya tantangan. Ibu bapak terkasih, tantangannya mungkin ada. Tetapi juga mungkin itu menjadi sahabat. Sehingga Abram yang akan menikmati tanah Kanaan itu bukan sendirian, tetapi sudah ada di situ saudara-saudara yang penduduk Kanaan. Ibu bapak terkasih, apakah Abram mengeluh? Tidak, ia menuruti semuanya.
Dan bukti daripada ia menuruti segala janji Tuhan di dalam yang ia katakan tadi. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Sekali lagi, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. What? Apakah melalui si Lot? Karena Lot adalah anak Nisadinani. Lot anak Nisadinani, apakah marhitehon ni aido? Inang Bapa, tidak. Dia berkata kepada keturunanmu. Berehonku matanoon hubani ginoparmu. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan untuk menampakkan diri kepadanya. Di tengah-tengah pergaulan ini, Inang Bapa, ada dua pilihan. Yang tadi, apakah menjadi berkat? Supaya menjadi berkat harus diberkati. Yang kedua, sebelum nats ini tadi disebutkan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Karena dia harus bertemu dengan orang lain. Tapi apakah janji Tuhan hanya untuk menjadi berkat dan untuk diberkati? Sekali lagi, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dia bertemu dengan orang-orang Kanaan. Tetapi siapa yang mengutuk dia akan dikutuk oleh Tuhan. Ini janji Tuhan. Karena apa? Mari kita lihat apa yang menjadi dasar. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan setelah menampakkan diri kepadanya. 2 kali kita catat di Netspon. Di ayat berikut. Di ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. 2 kali dia pindah di dalam situasi itu. Tapi 2 kali dia juga mendirikan mesbah bagi Tuhan. Inang Bapa huwata haganupan. Hujape hamar horja. Hujape hitamar dalan. Hujape niombahta. Pesan on maningun iwarisko kita. Kemanapun kita beribadah, bekerja, ibadah kita tidak boleh ketinggalan. Abram pada waktu itu, dia masih tetap bergerak, tetapi juga tetap dengan memiliki mesbah kepada Tuhan. Artinya berkat yang tadi dijanjikan Tuhan, sadalan doai pakon ibadah nih. Sadalan do janji pasu-pasu, sadalan doai pakon di ibadah. Tidak mungkin berkat itu tiba kalau tidak ada ibadah. Tapi ibadah itu sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan. Sehingga Inang Bapa, kemanapun Abram melangkah, dia selalu mendirikan mesbah. Dia selalu memanggil nama Tuhan. Karena apa? Janji Tuhan akan memberkati kita. Berarti juga anjuran hubat tasonari. Nah adotong kita. Sadalan pasu-pasune Tuhan. Pakon peribadahan. Gati kita mengharapkan pasu-pasu hamba nami Tuhan. Tetapi ibadahnya, apakah kita memanggil nama Tuhan? Anggo isobut John bani ayat 8. Ia mendirikan mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sehingga hubata haganopan, dimanapun tempat kerjamu, kantormu, buatlah di situ tempat waktu ham untuk berdoa. Ijuma peham, buat tempat di situ memanggil nama Tuhan. Ijape horjamu, buat di situ memanggil nama Tuhan. Ijai doi sobut sadalan berkat, sadalan ibadah. Sadalan pasu-pasu, sadalan homani ianan marsombah. Bagaimana aku menerima berkat sementara aku beribadahku bagaimana? Tapi anggo Tuhan mendiloham menjadi orang yang diberkati, sadalan pokoknya tetaplah beribadah. Sehingga betul kendala kita
ketika situasi COVID on adalah tempat peribadahan kita. Tidak di gereja seperti yang dulu. Mungkin sekarang akan dimulai di gereja-gereja. Tetapi juga jangan lupakan di rumah kita itu menerima berkat, di situ juga bisa beribadah. Gati hita inang Bapa, gati hita mengharapkan pasu-pasu, gati hita mengharapkan berkat, tetapi bagaimana dengan ibadah seringkali kita lupakan. Anggot Tuhan mandiloham memasuki suasana yang belum kita pahami, memasuki suasana yang baru menurut kita. Janji Tuhan diberkati untuk menjadi berkat, diberkati untuk tetap mengucap syukur. Ipasu-pasu ma nama masu-masuham. Diberkatilah orang yang memberkatimu. Tuhan menjadikan kita menjadi berkat. Untuk itu kalau kita menerima berkat, kalau kita menerima banyak berkat, tujuannya adalah supaya kita menjadi berkat. Jadi anggo Yesus maka tahun pindo masai na bereon nido, ipasu-pasu mana roh ibagas Tuhan in, hubata haganupan, tujuan ini adalah waktunya lah bagi kita untuk menjadi berkat. Waktunya lah bagi kita untuk menjadi orang yang memberkati, mengurupi halak, menjadi penolong bagi orang lain, tetapi juga menjadi orang yang taat dalam beribadah. Sobat Taganupan, selamat bagi kita. Mungkin dipanggil di usia yang sekarang, di HP umurmu tidak menjadi batasan, bisa menjadi berkat. Tinggalkan masa lalu, tempuh masa depan, karena berkat Tuhan ada di sana. Selamat menjadi berkat di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita memasuki situasi yang belum kita ketahui ini. Tetapi janji Tuhan, aku akan memberkati engkau. Aku akan melindungi dan memberkati orang yang memberkati engkau. Tetapi juga akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Saudaraku, persiapkan dirimu menjadi berkat. Persiapkan keluargamu menjadi berkat. Persiapkan anak-anakmu menjadi berkat yang telah diberkati oleh Tuhan. Amin. Martonggo ita. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Mas Ombah nami upamu. Tuhan mandilo Abram, tapi juga Tuhan mandilo hanami bani situasi nami sonari. Ase pasu-pasu hamma tongon hanami Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman ini, supaya kami menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami akan tetap memanggil namamu, percaya di dalam namamu, Yesus Kristus, Tuhan yang sudah memanggil kami. Amin.